Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Pada kesempatan yang lalu kita sempat membincangkan tentang istiqamah. Berikutnya kita coba membincangkan tentang sesuatu yang masih berkaitan, dan hal ini pula adalah sesuatu yang sahlun fil lisani wa sa'bun fil amal. Mudah mengungkapkannya, mengatakannya, namun begitu sulit untuk melaksanakannya. Sesuatu itu adalah al-ikhlas atau ikhlas. Ikhlas sendiri berasal dari kata-kata khalasa, yang salah satu maknanya adalah sofa, yang artinya jernih, bening. Hati yang jernih, hati yang bening, maka di dalamnya mengandung potensialitas keikhlasan. Keikhlasan yang paling utama tentu tidak ada lain, adalah keikhlasan kita dalam ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yakni benar-benar dengan tulus ketaatan kita kepadanya, tidak karena yang lain, dan tentu tidak dengan berat kita melaksanakan segala perintahnya. Hal ini sejalan dengan yang diperintahkan Allah dalam surah Az-Zumar ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad dengan hak, dengan segenap kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Dari sisi ini kita dapat mengambil setidak-tidaknya dua persyaratan di mana amalan hamba Allah akan diterima olehnya, yaitu ikhlas dan mutaba'atur rasul, tulus melaksanakan perintahnya serta mengikuti sunnah Rasulnya. Dalam beberapa kitab, salah satunya seorang imam, seorang ulama, Al-Imam Abdullah bin Dhaifullah Ar-Rahili, dalam kitabnya yang berjudul Thariquka ilal Ikhlas wal Fiqh fid Din, beliau menjelaskan tentang hakikat daripada ikhlas itu sendiri. Wa haqiqatul ikhlas sadaqa fin niyyah wal qaul wal amal fima yata'allaq bi huquqillahi ta'ala wa fima yata'allaq bi huquqil makhluqin. Artinya ikhlas yang sebenarnya adalah ketika niat yang tulus sejalan dengan ucapan dan perbuatan, baik perbuatan yang berkaitan dengan relasi horizontal yaitu hablum minallah, maupun relasi vertikal hablum minan nas atau hubungan kita kepada sesama manusia. Pertanyaannya adalah bagaimana kita meniti jalan
menuju insan yang mukhlisin, menuju insan yang di dalamnya terdapat keikhlasan. Al-Fakir mencoba mensari setidak-tidaknya menjadi 5. Yang pertama adalah senantiasa bersikap terbuka dan menerima kenyataan, termasuk kenyataan perbedaan kita. Salah satunya itulah yang fitrah, yaitu perbedaan itu sendiri. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku ciptakan engkau laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Sesungguhnya di antara perbedaan penciptaan itu Allah ingin kita berta'aruf, ingin kita berkenalan satu dengan yang lain. Berkenalan di sini bukan kemudian menanyakan namanya dari mana, bukan sekedar seperti itu, tetapi berkenalan tentang bagaimana karakteristiknya, sifatnya, kemudian latar belakang daripada perbuatannya, adat istiadatnya dan lain sebagainya. Kemudian dengan penuh toleransi dan tenggang rasa serta lapang dada kita menerima kenyataan tersebut. Yang kedua adalah titian untuk membangun jembatan ikhlas itu, mengambil hikmah di balik musibah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Tuhan kami, sungguh tidak ada yang alfa dari hikmah, dari rahasia sesuatu yang Kau ciptakan. Maka hindarilah kami dari perilaku suudzon yang membawa kami kepada neraka. Wa qina adzaban nar. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan tersebut pastilah Allah sedang mempersiapkan kemudahan. Dan sungguh belum dikatakan orang yang beriman bila mana dia belum diuji oleh Allah. Yang ketiga adalah berpikir holistik, komprehensif, berpikir dari semua sisi, sudut pandang, cara pandang, jarak pandang, semuanya, sisi pandang, dan menghindari cara berpikir yang lokal, cara berpikir yang fakultatif, atau sering orang bilang dengan kacamata kuda yang melihat sesuatu dari satu sisi belaka yang kemudian memvonis sisi yang lainnya menjadi tidak benar apabila tidak sama dengan pendapatnya, dan ini juga akan mengganggu potensialitas keikhlasan di dalam diri kita. Yang keempat adalah menghindari over ekspektasi. Bercita-cita itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang sangat wajar. Yang tidak diperkenankan oleh agama adalah hulul amal, berangan-angan yang terlampau tinggi, yang melebihi kekuatan dan kapasitas kemanusiaan. Tulul amal, tinggi dalam perbuatan itu boleh, tapi tulul amal itu sungguh-sungguh kita dianjurkan untuk menghindari. Tulul amal adalah terlalu berangan-angan yang terlampau tinggi sehingga melampaui batas-batas kemanusiaannya. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, kita harus menyediakan waktu untuk diri kita menghargai diri sendiri dan menghindari perilaku zalim terhadap diri kita sendiri. Memberikan apresiasi terhadap orang lain itu baik, tetapi tentunya memberikan apresiasi terhadap diri kita sendiri adalah sesuatu yang akan
mendatangkan energi positif untuk kita meniti masa depan kita yang lebih cerah. Akhirnya semoga 5 kiat ini akan membawa kita menuju insan-insan yang mukhlisina lahuddin, orang-orang yang senantiasa membangun keikhlasan, terutama keikhlasan dalam ketaatannya kepada Allah, hablum minallah, dan keikhlasan di dalam pergaulan sesama manusia, hablum minan nas. Akhirnya izinkan Al-Faqir Ma'sum Ahmad menyimpulkan santun pesan pantun kita. Kapankah suratan baru dibalas? Biarlah berlalu sikap yang sesat. Apakah titian menuju ikhlas? Bersyukurlah selalu setiap saat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.